Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan memaparkan tentang perawatan selama masa nifas. Sebelum membahas lebih lanjut, sebelumnya perkenalkan, saya Desta Marsaus Nawanggi dengan NIM P1337424418033 dari Sarjana Terapan dan Profesi Bidan Semarang semester 6. Angka kematian ibu di Indonesia masih menjadi salah satu tujuan penting untuk diturunkan. Pada tahun 2015, angka kematian ibu tercatat 305 jiwa per 100.000 kelahiran dari target seharusnya 102 jiwa per 100.000 kelahiran. Peran tenaga kesehatan selama dan pasca persalinan sangat berperan dalam penurunan angka kematian ibu. 68,6% persalinan di Indonesia dibantu oleh bidan, 18,5% dibantu dokter, dan 11,8% oleh tenaga non-kesehatan seperti dukun bayi, dan 0,8% tanpa ada penolong. Penyebab kematian ibu paling banyak adalah pendarahan yang biasanya terjadi selama masa nifas. Sebelum membahas lebih mendalam, yuk kita tahu dulu apa sih pengertian perawatan masa nifas. Jadi, perawatan masa nifas merupakan perawatan terhadap wanita hamil yang telah selesai bersalin sampai kandungannya kembali seperti sebelum hamil, kira-kira 6 sampai 8 minggu. Lalu, untuk seluruh alat genitalianya baru pulih kembali dalam waktu 3 bulan. Apa sih tujuan dilakukan perawatan masa nifas? Yang pertama yaitu membantu ibu dan pasangannya selama masa transisi awal mengasuh anak. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang ketiga yaitu melaksanakan screening yang komprehensif. Lalu yang keempat yaitu mendeteksi adanya masalah, mengobati atau merujuk jika terjadi komplikasi. Pasca persalinan biasanya sudah dinyatakan baik-baik saja dan diperbolehkan pulang. Namun, harus ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan oleh ibu selama masa nifas. Yang pertama yaitu melakukan kontrol atau kunjungan minimal 4 kali, yaitu pada 6 jam, 6 hari, 2 minggu, dan 6 minggu setelah persalinan. Lalu, yang kedua yaitu memeriksakan tekanan darah, perdarahan per vagina, kondisi perineum, tanda infeksi, kontraksi uterus, tinggi fundus, dan temperatur secara rutin. Lalu yang ketiga yaitu menilai fungsi berkemih, fungsi cerna, penyembuhan luka, sakit kepala, rasa lelah, dan nyeri pada punggung. Lalu yang keempat yaitu pastikan kondisi psikologis ibu baik dengan cara melakukan suasana emosinya. Pastikan mendapat dukungan dari keluarga, pasangan, dan masyarakat untuk perawatan bayinya. Lalu yang kelima yaitu mendapatkan vaksin tetanus bila perlu. Lalu untuk yang terakhir atau yang keenam yaitu memberikan edukasi untuk menemui dokter jika terjadi perdarahan berlebih, sekret vagina berbau, demam, nyeri, perut berat, kelelahan atau sesak, bengkak di wajah dan alat gerak, serta payudara terasa nyeri atau bengkak. Lalu, selain kondisi di atas, kondisi klinis ibu yang perlu diperhatikan selama masa nifas antara lain seperti yang pertama yaitu suhu. Tidak boleh mengalami peningkatan hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Bila terjadi selama 2 hari berturut-turut, curigai adanya infeksi dan ibu dianjurkan segera ke dokter. Lalu yang kedua yaitu amati perubahan payudara, apakah lebih nyeri, kencang, atau membengkak meski sudah digunakan untuk menyusui. Bila hal tersebut terjadi, segera menuju dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Lalu, yang ketiga yaitu selain itu, buang air kecil juga harus sering. Jika dirasa sulit pada 24 jam pertama karena mengalami kompresi antara kepala bayi dan tulang pubis ibu selama persalinan.
Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu nilai Hb, hematokrit, dan eritrosit akan mengalami naik dan turun atau fluktuatif pada 1-2 minggu pasca persalinan. Namun bila nilainya menurun cukup jauh dari batas normal setelah beberapa hari persalinan, ibu dianjurkan untuk segera menemui dokter atau menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Lalu, selain hal-hal di atas, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan seperti kebersihan diri, istirahat yang cukup, latihan atau olahraga khususnya pada bagian otot perut, asupan gizi, dan juga cara menyusui serta merawat payudara selama masa nifas. Selain itu, edukasi terkait kapan senggama aman dilakukan pasca persalinan dan perencanaan kehamilan berikutnya serta penggunaan alat kontrasepsi.